Raja Abraha hendak menduduki kota Mekah dan menyuruh seluruh masyarakat Mekah meninggalkan kota itu. Tapi apabila menolak, maka akan aku hancurkan rumah sucimu dan rumah kalian semua, ujar Raja Abraha. Namun Abdul Muthalib dengan berani mengatakan menyuruh seluruh pasukannya mundur dari Mekah, dan jika tidak segera pergi, maka aku tidak akan memberikan kalian apa-apa. Raja Abraha marah mendengar ucapan itu. Ia menyatakan dengan sombong, semua orang harus tunduk kepadaku dan tak ada yang mampu menentangku. Aku mampu membeli Mekah dan seluruhnya hanya dengan satu tembok kamarku. Kemudian Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abdul Muthalib berdoa, kemudian datanglah segerombolan burung yang sangat banyak jumlahnya. Mereka berkumpul di atas Ka'bah mengelilingi rumah Allah tersebut. Mereka mengitari Ka'bah dan disaksikan langsung oleh Abdul Muthalib. Di tempat lain, pasukan gajah datang berbondong-bondong masuk ke kota Mekah. Para burung ababil menjatuhkan batu api dari neraka untuk memusnahkan pasukan gajah yang hendak ingin menghancurkan dan menduduki kota Mekah. Sebelumnya, semua gajah mundur dan tak ada yang mau masuk ke dalam kota Mekah. Walau mereka semua ditarik untuk masuk, akan tetapi mereka menolak untuk menginjakan kaki mereka ke tanah suci tersebut. Di tempat lain, burung ababil masih mengitari di atas Ka'bah dan melindungi Ka'bah. Setelah itu, burung ababil berbondong-bondong pergi ke arah pasukan gajah. Mereka terbang di atas pasukan gajah tersebut. Semua tentara Abraha bingung melihat kejadian itu. Mereka ketakutan melihat burung yang sangat banyak di atas mereka dan tak tahu harus melakukan apa untuk melawan burung-burung tersebut. Sungguh kebesaran Allah tiada yang mengira. Pasukan yang dahulunya sangat perkasa dan ditakuti sekarang terlihat ketakutan dan tak berdaya ketika Allah Subhanahu wa taala bertindak. Kesombongan Raja Abraha yang tadinya tak ada apa-apanya di saat Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kehancuran bagi mereka. Kemudian burung ababil. Abdul Muthalib melihat cahaya yang sangat berkilau di atas langit dari atas Ka'bah. Ia terpukau melihat cahaya itu. Bukan hanya Abdul Muthalib, semua budak terbangun dari tidurnya dan melihat cahaya yang sangat terang bersinar di malam hari. Kemudian orang Yahudi ini naik ke atas gunung. Ia menangis dan bersaksi sesuai dengan ajarannya terdahulu. Apabila engkau telah mengutus kepada kami seorang utusan yang baru, ia berdoa, semoga utusan ini dapat mengasihi bangsaku seperti Musa mengasihi bangsaku ya Rob, ujarnya. Kemudian pastor di gereja ini pun melihat cahaya yang sangat berkilau di malam ini. Ia berdoa menurut agamanya dan memohon untuk utusan yang baru ini agar dapat memurnikan kita semua sambil menangis. Rupanya semua orang melihat cahaya yang sangat berkilau terang benderang dari langit. Abdul Muthalib terpaku melihat cahaya yang sangat berkilauan itu. Ia kemudian berlari turun dan menyenggol berhala di dalam Ka'bah. Dan seketika semua berhala itu jatuh ke lantai. Kemudian ia melihat air zam-zam keluar sangat deras hingga membasahi seluruh permukaan tanah di sana. Dan ia kemudian pergi ke rumah ibunda Rasulullah SAW. Ia melihat cahaya yang sangat berkilauan dari sana. Ia kemudian menginjakkan kakinya ke dalam rumah dan melihat Aminah menggendong seorang bayi. Ia menangis terseduh-seduh atas kelahiran Rasulullah SAW. Semua bersukaria atas kelahiran Rasulullah dan Abdul Muthalib membagikan makanan kepada seluruh masyarakat Mekah esok harinya. Bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Muhammad SAW? Abdul Muthalib meresmikan nama baginda Rasulullah SAW dan semua orang bersorak setelah nama itu diumumkan. Sebelumnya, peresmian nama bayi yang baru lahir pun terjadi hari ini. Namun, setiap kaum Yahudi memberikan nama tepat di hadapan berhala. Semua orang bernyanyi dan menari ketika nama Yahudi itu diumumkan sesuai dengan kebiasaan mereka. Berbeda dengan Abdul Muthalib, ia berwudu terlebih dahulu sebelum meresmikan nama baginda Rasulullah SAW. Ia bersolawat terlebih dahulu dan menggendong cucunya dengan sangat perlahan. Ia menutupi wajah Rasulullah dari terik sinar matahari dan kemudian menuju Hajar Aswad, yaitu batu surga yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, dan mengharapkan berkahnya. Pintu Ka'bah pun terketuk dengan sendirinya ketika peresmian nama Rasulullah SAW. Abdul Muthalib kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Riuh angin menghiasi peresmian nama Rasulullah SAW. Kemudian dengan sangat manis di pekarangan rumah Rasulullah dan wanita itu masuk untuk menjemputnya. Terdengar ibunda Rasulullah memanggilnya dan mengajaknya masuk untuk makan dan menyuruh untanya beristirahat dahulu. Ketika di dalam rumah, wanita ini dipersilahkan makan oleh ibunda Rasulullah SAW dan menyuruh anak yang ia gendong beristirahat di sana. Seketika wanita itu melihat baginda Rasulullah SAW.
Ia tersenyum dan kemudian menangis melihat Rasulullah dan mencium tangan baginda Rasulullah. Wanita tersebut kemudian menggendong baginda Rasulullah dan mengatakan bahwa baginda Rasulullah terlihat lapar. Dan Aminah mengizinkan wanita itu apabila ingin menyusuinya, karena Aminah pada saat itu tak memiliki ASI yang banyak. Wanita ini menangis sambil menyusui baginda Rasulullah, dan kemudian Aminah menanyakan, "Siapa namamu?" Dan wanita itu menjawab, "Halimah, Halimatus Sa'diyah," dan langsung mencium kepalanya. Nabi Muhammad SAW beranjak sudah besar. Ia datang ke Mekah. Ia menutup wajahnya dan mengintip Ka'bah. Ka'bah terlihat sangat berkilau dari pandangannya dan memancarkan sinar yang sangat indah. Kemudian ibunda Rasulullah berada tepat di depannya dan menawarkan pelukan untuk mendekap baginda Rasulullah SAW karena kerinduan yang sangat mendalam selama ini. Sebelumnya, petinggi Yahudi ini akhirnya datang ke kota Mekah setelah sekian lama mencari dan menemui Abdul Muthalib. Ia membawakan kain sutra yang sangat indah dan seraya menanyakan kelahiran bayi yang menyinarkan pancaran sinar pada malam itu kepadanya. Namun, Abdul Muthalib hanya mengatakan ia tak tahu dan menyuruhnya untuk pergi membawa kain sutra itu. Karena kejadian itu, Abdul Muthalib datang ke rumah baginda Rasulullah SAW. Ia melihat betapa senangnya Aminah menyambut kedatangan anaknya yang telah lama meninggalkannya selama ini. Kemudian Abdul Muthalib berbicara kepada Aminah. Baginda Rasulullah SAW seketika memegang tangan Halimatus Sa'diyah yang sedang sakit, dan seketika Halimatus Sa'diyah sembuh dari sakit yang ia derita. Sebelumnya, baginda Rasulullah SAW terlihat sedang bermain air di sumber mata air kota itu. Beliau dipanggil untuk pulang ke rumah karena Halimatus Sa'diyah terlihat sedang sakit parah. Ia berlari dan pulang ke rumah, namun ketika sampai, ia melihat banyak dukun dan para penyembah berhala sedang memantrai di sana. Mereka meletakkan batu dan patung di dekat Halimatus Sa'diyah dan melakukan pemujaan agar ia segera sembuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang mendekat. Ia mengambil batu itu dan menyingkirkan semua berhala di dekat Halimatus Sa'diyah. Kemudian baginda Rasulullah memegang tangan Halimatus Sa'diyah dan seketika ia sembuh dari sakitnya, dan Nabi Muhammad SAW mencium kening Halimatus Sa'diyah. Para dukun tersebut terkejut dan meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, semua orang datang dan mengharap kesembuhan. Mereka memegangi Rasulullah SAW dan mengharap penyembuhan dari beliau, dan mereka seketika diusir oleh Halimatus Sa'diyah seraya untuk melindungi baginda Rasulullah SAW. Setelah kejadian tersebut, banyak orang berdatangan untuk menangkap Rasulullah dengan membawa senjata, dan semua orang di sana berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, karena hal tersebut, baginda Rasulullah segera dilarikan ke Mekah untuk menjamin keselamatannya. Halimatus Sa'diyah terlihat sangat sedih karena kepergian baginda Rasulullah SAW. Ia menangis seraya mengejar kepergiannya dan menaiki atas bukit melepas kepergian Rasulullah SAW. Bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Muhammad SAW? Karena keberadaannya terancam dari kaum Yahudi, kakeknya Abdul Muthalib menyarankan agar Nabi Muhammad SAW agar tinggal di gua yang berada di atas gunung. Ketika melepas kepergiannya ke gua itu, semua orang tak mampu menahan perasingan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tumbuhan ini pun tak mau lepas dari jubah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun pergi melintasi gunung ini, dan perjalanannya pun ditemani oleh ilalang yang berterbangan menghantarkannya ke dalam gua ini. Nabi Muhammad melihat lobang dari dalam gua yang memanggil namanya. Ia kemudian naik dan melihat cahaya yang sangat berkilauan memanggil namanya di atas langit. Kemudian Abdul Muthalib mengunjungi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Ia berterima kasih atas kesabaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun baginda Rasulullah mengatakan bahwa di sini adalah tempat ternyaman baginya. Nabi Muhammad SAW pertama kali datang ke makam ayahanda Abdullah dan berdoa seraya mengelus halus permukaan makam tersebut. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW sangat senang berada di kota Yasrib ini. Ia terlepas dari gangguan dan ancaman kaum Yahudi dan bermain bersama anak-anak seusianya di kota itu. Ia berlarian mengelilingi bangunan di kota tersebut, dan sampailah ia melihat ibunya yang sedang duduk di makam ayahnya. Ibunya menangis dan baginda Rasulullah mendekati Aminah sambil menutup kedua matanya. Beliau duduk di pangkuan ibundanya, dan Aminah memeluk erat Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Ini adalah makam ayahmu."
Nabi Muhammad SAW